Nah, kalau tadi Mbak Vivi kan menyebutkan ada yang harus dicatat gitu ya. Nah, kalau sebenarnya sih pengen tahu alasannya kenapa sih harus ada pencatatan gitu dalam pembuatan obat itu sendiri. Catatan itu untuk mengetahui obat yang keluar masuk dalam pengeluaran obat, Mbak. Kalau ada resep gitu, kita dapat mengetahui, misalnya di resep tulisannya 15 biji ya, nanti dicatat itu ada styling itu atau kartu stok. Kalau di apotek itu nanti dikurangi stoknya yang ada di apotek berapa gitu. Oh, jadi sebelum tutup apotek juga itu harus ada ini ya, pengecekan lagi gitu ya. Hari ini keluar berapa si obatnya gitu. Biasanya itu 1 bulan sekali. Oh, 1 bulan sekali. Itu kita stok nyebutnya of name. stok of name. Oh, stok obat 1 bulan sekali ya. Saya kok kerajinan gitu ya tiap apotek mau tutup gitu. Jadi kayak retail modern. Retail modern sebelum tutup kan dia udah ngecekin stok ya. Aduh. Kenapa, Mbak? Kan itu kayak setiap obat keluar itu dicatat gitu. Nanti kalau ada obat keluar lagi dilihat lagi stok obat sama di kartu stoknya itu sama apa beda gitu kan. Jadi ya tiap hari juga sih. Tiap hari. Setiap ambil itu juga dicek juga. Oh, cuma untuk keseluruhan semua obat itu dilakukannya tiap bulan sekali, sebulan sekali. 1 bulan sekali. Itu. Dan itu dilakukan akhir bulan, Mbak. Akhir bulan, lembur ya ceritanya. Ih, curhat dia. Nggak apa-apa, jadi emang ada waktu sibuk-sibuknya. Sama loh pegawai bank kan juga gitu ya. Akhir bulan gitu, udah yang udah pulangnya sampai tengah malam gitu. Jam 1 baru pulang. Apa di sini juga gitu? Iya, Oh. tiap akhir bulan. Akhir bulan? Wah, sampai jam segitu juga? Oh, Jam 1 dini hari. Sabtu iya. Terus masuknya lagi besok paginya. Kalau libur alhamdulillah. Oh, kalau pas kebagian piketnya ya harus dimelek-melekin gitu ya. Meskipun nggak bisa melek. Oh, berarti itu kerjaan yang sangat luar biasa ya. Di saat kita harus melek, terus harus ngeliatin resep, belum lagi tulisan dokter. Ya ini bukan buat semua apoteker. Kan itu kalau dapat resep semua tulisan dokter susah kebacanya, aku aja nggak bisa. Itu emang ada pelatihan khusus ya untuk di di sekolah farmasi atau kuliah jurusan farmasi? Ada untuk nebak. Bukan nebak. Oh, bukan nebak ya, baca ya. Belajar, Mbak. Belajar. Iya. Bahasaku simpel banget gitu, nebak gitu ya. Kalau nebak salah gimana? Oh, jadi ada belajarnya. Iya, Pak. Itu kalau di sekolah itu bukunya itu sampai tebel, Mbak. Iya, buat resep aja. Buat resep aja. Iya. Tapi kan satu Bacanya. dokter tulisan tangannya kan beda-beda. Ya kan? Ada yang dokter nulisnya seret gitu. Nah, itu dibaca apa tuh? Ayo, kalau cuma titik seret gitu. Itu dibaca apa coba? Biasanya itu kalau dokter itu kan kayak obatnya itu sama-sama terus gitu kan. Jadi ya dihafalin itu tulisannya, oh ini tulisannya obat ini gitu. Lama-lama juga kebiasaan ya Bisa membaca iya. gitu ya. Oh, mungkin kalau lebih mudahnya kalau Mbak Vivi sama Mbak Dinda ini kan ngebaca resepnya Dokter Alia dan Dokter Utomo yang mungkin resepnya ini sama gitu ya. Maksudnya bukan sama, maksudnya sering. Iya. Dokter Alia sering meresepkan obat ini, Dokter Utomo juga. Nah, kalau untuk ada resep nggak dari luar di apotek milis? Kadang ada sih, Mbak. Nah itu kan dari dokter yang beda. Itu gimana? Tapi yang agak susah ini punyanya Dokter Alia. Paling susah ya. Soalnya tulisannya sama semua, Mbak. Itu pernah. Saya juga pernah ya ke Dokter Alia. Dokter coba nulis gitu ya resep. Beliaunya itu nulis paracetamol sebenarnya. Nggak kayak paracetamol loh. Tulisannya. Iya. Kadang kayak disingkat-singkat gitu loh, Mbak. Kayak Sanmol, SL. L gitu aja. Hah? Iya. Tapi ada nggak obat lain yang misalkan selain Sanmol tapi nih kira-kiranya SL nih bukan Sanmol nih, ada nggak? Nggak ada ya? Udah pasti Sanmol ya?
Iya. Nggak ada sih Mbak. Oh, jadi lebih gampang ya? Iya. Oh iya. Cuma kalau deuteralia itu misalnya Claneksi gitu ya. Claneksi itu hampir mirip sama Iliadin. Gitu. Kok bisa ya? Claneksi, Iliadin, jauh ya? Iya. Iya ya. Tapi kalian kok bisa baca sih Mbak? Itu dari signanya Mbak. Dari Signa. Signa tuh apa? Signa itu aturan minum obatnya atau cara pakainya. Oh, jadi tuh selain membaca tulisan, kita juga harus membaca aturannya ya? Aturannya. Oh, kira-kira nih kalau yang kayak gini nih gini nih gitu ya. Oh, tapi nggak boleh dikira-kira sih ya kalau apoteker ya. Harus pasti ya. Kalau misalnya nggak tahu langsung konfirmasi ke Bu Dokter aja gitu. Oh iya, soalnya saya juga saya tuh ngobrol sama Bu Dokter, sama Ustadz Suharyo gitu ya. Coba pengen tahu tulisannya dokter. Beliaunya nulis, ini apa nggak kebaca? Ini paracetamol. Paracetamolnya yang bagaimana tulisannya? Jadi sampai pusing, ini sampai nelaah, sampai Ustadz Suharyo juga. Iya, ini kayaknya nggak kebaca ini. Bu dokternya, loh iya ini benar, ini tuh paracetamol. Tapi saya tuh nggak kebaca. Uniknya di situ ya. Iya. Apa emang kalau dokter itu harus tulisannya begitu ya? Iya. Kan karena resep itu kan sifatnya rahasia. Oh. Jadi nggak sembarang orang bisa baca gitu. Bener. Jadi kalau misalkan udah ketahuan nih obatnya, obatnya cuma ini gitu ya. Iya. Iya, padahal meskipun udah selesai juga kita kan tahu obatnya. Oh, obatnya kan ini gitu ya. Misalkan dikasihnya paracetamol gitu atau amoxicillin gitu ya. Oh iya. Ini kita jadi ngebahas tulisan dokter ya. Soalnya sesuai pengalaman. Saya sendiri juga maksudnya pernah bertanya gitu ya, minta Bu Dokter itu coba Bu Dokter nulis gitu. Tulisannya ternyata saya yang bingung. Mendingan udah Bu nggak usah nulis, Bu ngetik aja. Makanya WA-an. Untungnya, coba kalau di zaman dulu ya surat-suratan ya. Susah kali ya. Nggak bisa kebaca. Iya. belum ditanya sih sama aku dulu, Bu Dokter pernah nggak surat-suratan sama Pak Dokter gitu. Jangan-jangan ini pakai tulisan dokter. Wah. Gimana itu, tambah pusing gitu kayaknya. Seru.